Hai teman-teman, teori dasar yang perlu kita ketahui tentang metode isolasi dan penyimpanan mikroba adalah: pertama, populasi mikroba tidak terpisah sendiri menurut jenisnya, tetapi terdiri dari campuran berbagai macam sel. Kedua, populasi bakteri dapat diisolasi menjadi kultur murni yang terdiri dari satu jenis yang dapat dipelajari morfologi, sifat, dan kemampuan biokimiawinya. Ketiga, isolasi adalah progres pengambilan atau pemisahan mikroba dari suatu sumber, populasi, atau sampel. Nah, sumber mikroba yaitu tanah, air, dan udara. Metode sampling tergantung dari tujuan analisis. Bakteri indikator pencemaran adalah E. coli, Streptococcus faecal, Clostridium perfringens. Adapun syarat bakteri indikator, bakteri terdapat dalam usus manusia dan hewan berdarah panas. Dapat hidup lebih lama dari bakteri patogen enterik lainnya. Keberadaannya dapat menunjukkan tingkat polusi. Untuk alat, kita membutuhkan pertama, agar kaldu di dalam cawan Petri. Kedua, TSA dalam cawan Petri. Ketiga, agar diri atau lurus dari nutrien agar. Keempat, agar miring dari nutrien agar. Kelima, TSB dalam tabung. Keenam, biakan murni. Ketujuh, jarum ose mata, lengkung atau sudut, dan ose lurus. 8. Rak tabung. Dan yang terakhir, lampu spiritus atau bunsen. Nah, sebelum itu, Profesor akan menjelaskan tentang inokulasi mikroba. Teori dasar yang perlu kita ketahui tentang inokulasi mikroba adalah: pertama, inokulasi adalah proses pemindahan biakan murni secara aseptik. Jika tekniknya benar, maka yang tumbuh pada hasil pemindahan hanyalah organisme yang diinginkan saja. Dengan kata lain, tidak tercemar. Kedua, biakan murni. Biakan murni adalah biakan yang terdiri dari satu spesies saja. Nah, tujuan inokulasi: pertama, untuk pembenihan atau regenerasi mikroorganisme. Kedua, untuk isolasi dengan maksud memperoleh biakan murni. Ketiga, untuk menyimpan guna keperluan sehari-hari atau dalam waktu yang lama. Keempat, untuk mempelajari sifat-sifat pertumbuhan suatu mikroba. Nah, ada beberapa teknik penyimpanan dan pengawetan. Di antaranya adalah: pertama, teknik continuous culture. Kedua, pengeringan. Ketiga, freeze drying. Keempat, cryopreservation. Saatnya pertanyaan. Silakan bentuk dua kelompok, kemudian buka modul yang telah diberikan. Dan hal yang perlu kalian lakukan adalah menjelaskan tahapan tentang metode inokulasi dan prinsip umum penyimpanan mikroba. Masing-masing kelompok menjelaskan salah satu pokok bahasan tersebut. Setelah itu, secara individu, tulislah resume tentang metode isolasi dan penyimpanan mikroba yang telah Anda pahami dalam diskusi tersebut. Kemudian, coba jelaskan tentang teknik metode penyimpanan dan pengawetan di bawah ini. Pertama, teknik continuous culture. Kedua, pengeringan. Ketiga, freeze drying. Dan keempat, cryopreservation. Waktu dimulai dari sekarang.